Alif Ba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ahlan wa sahlan kembali ke Banjarbaru. Bagi yang pulang kampung, semoga keberkahan meluncur dari jejak kaki kita semua yang bersilaturahim ke orang tua atau yang masih di sini standby untuk memperbaiki amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan ini menjadi pembuka kajian kita pada hari ini, dan semoga kita mampu merenunginya. Bisa Anda buka surah An-Nahl surah ke-16 ayat 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallati naqadat 'azlaha min ba'di quwwah amkathan tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum am takuna ummatun hiya arba min ummah innama yablughullahu bi wa la yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya wallahu a'lam. Masyaallah. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antara kalian. Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain, Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskan kepadamu yang dahulu kamu perselisihkan. Rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menurut ulama sebagai mansal atau menyinggung siapa saja yang dulunya sudah membangun istana ketakwaan, kemudian ketika dia sudah bangun istana ketakwaan, dia ganti menjadi kekhianatan kepada Allah. Yang dulunya nikmat dia kufuri, yang dulunya takwa dia lakukan sesuatu yang jahiliyah. Di sini ulama menyampaikan inilah orang-orang yang merusak amalnya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, supaya amal kita yang terdahulu tidak rusak sebagaimana yang Allah gambarkan di surah ini, maka mari sama-sama kita pelajari pentingnya meletakkan keikhlasan dalam segala niat yang kita lakukan, dalam setiap amal yang kita lakukan. Rujukan dalam pembahasan hari ini bisa Anda buka Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, hadis yang pertama, babul ikhlas. Atau kalau tidak punya kitabnya, Anda juga bisa buka hadis Arba'in, hadis juga yang pertama. Atau bagi yang tidak punya bukunya juga bisa Sahih Bukhari, hadis yang pertama. Atau tidak punya bukunya juga bisa Sahih Muslim, hadis 1908 dengan referensi yang sama. Rahimani rahimakumullah, di sini dikutip di judul di kitab Riyadhus Shalihin, babul ikhlas wa ikhdari niat. Maksudnya bab ikhlas, menghadirkan niat fi jami' dalam segala amal wal aqwal perkataan, wal ahwal berbagai keadaan, al barizati wal khafiyah baik dalam keadaan nampak maupun tidak tampak. Nah, ini adalah judul dari kitab Riyadhus Shalihin, babul ikhlas, bab tentang ikhlas yang pertama. Rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang bab ini, maka ada baiknya kita mengetahui dulu pentingnya mempertahankan niat. Pentingnya mempertahankan niat, maka yang kita ambil adalah rujukan ulama. Di sini ada rujukan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau namanya imam, berarti kira-kira berapa hafal hadisnya minimal? 500.000 hadis.
Kalau al-hafiz berapa minimal? 100.000 hadis. Rahimani rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal punya kitab Musnad dan beliau juga hafal 1 juta hadis. Jadi wajar ya, minimal 500.000 hadis. Dan bahkan Imam Syafi'i ini, beliau adalah murid Imam Syafi'i. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, wahai Ahmad, kau lebih paham tentang hadis daripada aku. Bagaimana ucapan dari Imam Ahmad bin Hanbal terkait mengenai keikhlasan beliau. Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh seseorang, hai Imam Ahmad, selama yang kau kerjakan, kita tahu bagaimana riwayat Imam Hanbal, beliau hafal hadis, sampai 1 juta hadis, dakwah, bahkan di penjara, ya, mungkin ngasih kartu kuning ke khalifah, masuk penjara, ya. Kemudian tidak sampai di situ juga disiksa karena mempertahankan kartu kuning, mempertahankan Al-Quran Al-Karim di dalam dirinya karena berbeda idealisme dengan khalifah saat itu, tapi beliau tetap memperjuangkan dakwahnya. Dan seandainya kita dalam posisi seperti itu, ditanya hari ini kita masuk organisasi, pagi hari kita syukur, malam bisa lengkap, lalu ada yang nanya, wih kamu ini rajin banget ya, ikhlas gak? Apa jawaban kita? Ya baik. Nah, biasanya ya. Antum ini kayaknya bagus bener wajahnya bercahaya. Puasa Senin Kamis gak? Ya baik. Nah, ya. Seakan-akan kita tuh sudah diterima, ya. Lalu bagaimana kalimat yang begitu indah yang menjadi rujukan kita semua, terutama dari Rohis, ya, kampus di sini? Apa jawaban beliau? Jawaban beliau adalah amal ikhlas, fa huwa aziz. Amal ikhlas, sesungguhnya perbuatan ikhlas, fa huwa aziz, itu berat. Sangatlah berat. Bagaimana mungkin tidak berat? Ikhlas itu harus kita perjuangkan sebelum kita melaksanakan, ketika kita sudah melaksanakan, dan setelah kita melaksanakan amal tersebut harus dijaga keikhlasan sampai kita wafat. Kalau tidak mampu dijaga, lenyaplah amal kita. Rahimani, lalu beliau menyampaikan, sesungguhnya perkara itu berat, adapun saya berusaha sekuat mungkin untuk meraihnya. Ini adalah jadi rujukan kita. Bagaimana seseorang yang sudah kita anggap luar biasa, ya, hadisnya banyak, ya, menyatakan bahwa ini perkara berat, adapun saya masih berusaha sekuat mungkin untuk meraihnya. Ucapan berikutnya dari ulama Ibnu Qayyim al-Jauzi. Mungkin kalau rujukan baca bukunya, beliau bagus ya, kalimat-kalimat beliau sering jadi rujukan Ustaz Al-Faqilah, ya, jadi rujukan Adi Hidayat dan lain-lainnya. Beliau menyatakan bahwa boleh jadi Allah belum membalas amal seorang mukmin di dunia, karena sesungguhnya di semesta ini, di seluruh semesta ini, tidak ada satupun yang setara dengan amal tersebut. Kalau bahasa kita ini berarti 2 rakaat seorang mukmin itu lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Jadi ini kan bagian dari mempertahankan keikhlasan. Berikutnya dari kalimat Abdullah bin Mubarak, dia menyatakan, kam min amalin sahih, betapa banyak amal yang tampak kecil dari pandangan manusia, tapi besar bagi Allah disebabkan niatnya. Sebaliknya, wa kam amalin kabir, betapa banyak amal yang besar menurut Anda, menurut segala manusia, tapi tidak kecil atau tidak berarti apa-apa di depan Allah karena niatnya. Penting sekali. Penting sekali kita menyampaikan karena ulama-ulama terdahulu menyatakan bahwa ini berat. Ini sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang enteng-enteng yang kita ngatain, kamu puasanya tak air. Bukan seperti itu. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau seperti itu mari sama-sama, kalau Anda punya kitabnya, ya, bisa itu di-download atau di-install, Syarah Arba'in di hadis pertama karangan Imam Nawawi. Di sini dibunyikan, kita buka dulu kitabnya, ya. Berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Al-Amir Mu'minin Abi Hafiz Umar bin Khattab. Ini abahnya Hafiz, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Oke, ini mungkin pengantarnya, tapi yang kita lihat adalah bagaimana kalimat-kalimat yang indah yang dirangkai oleh Rasulullah SAW, ya, yang menandakan bahwa hadis ini sangatlah utama, saking utamanya diletakkan di pertama. Innama. Jadi kalau antum mendengar kalimat innama di dalam manapun di Al-Quran, di hadis, anna, ini, misalnya wal asr, inna. Jadi ini menunjukkan menurut ulama kalau ada kalimat inna di dalam suatu hadis, di dalam suatu Al-Quran, maka itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh dan tidak main-main. Kalau bahasa logikanya seperti kita menancapkan tongkat ke
biarlah kita tidak rugi. Ini mufasir dari ulama terkait mengenai kalimat inna, bisa juga anna, innama. Ya, kita mulai. Innamal a'malu binniyat. Oke, ini ada kalimat innamal a'malu binniyat yang artinya sesungguhnya setiap perbuatan amal kebaikan itu tergantung niat. Menurut para ulama, ini menjadi rujukan kepada kita bahwa keikhlasan dalam beramal tidak ada dalam kemaksiatan. Ulangi, menurut para ulama, according to ulama, bahwa keikhlasan itu tidak ada dalam kemaksiatan. Ini poin penting karena di sini disebutkan innamal, perbuatan yang baik dalam dunia. Jadi kebaikan itu, ya, keikhlasan itu tidak ada dalam kemaksiatan. Contoh, ayo saya tanyain, Dul, sampai siapa dia bilang, wah banyak ikhlas banget. Nah, tidak ya. Jadi dalam kemaksiatan itu tidak ada dalam keikhlasan. Rahimani rahimahullah. Yang kedua, terkadang kita memandang bahwa ikhlas itu adalah tidak mengharap apa-apa, betul? Aku ikhlas saja kalau saya tidak mengharap apa-apa. Keliru, ya. Menurut hadis ini, innamal a'malu binniyat, bahwa segala amal itu tergantung niatnya. Kalau kita tidak mau mendapatkan apa-apa, rugi. Menurut hadis ini kita diminta dan juga sebagai pembuka di Riyadhus Shalihin, ya, bahwa kalau kita berniat minimal 3, ya. Kalau kita berniat minimal 3, yang pertama adalah niatkan segala sesuatu yang mubah. Kalau yang kan sudah nyata tuh, kalau waktu itu sudah ada niatnya. Niatkan segala sesuatu yang mubah itu sebagai ibadah. Contoh, untuk hari ini makan, ya, atau yang hari ini nonton Korea menangis, ya. Kemudian menangis kan mubah saja asal tidak berlebihan. Ambil tisu, ya, lempar. Pertanyaannya, apakah tisunya sampai ke akhirat atau sampai ke alam kubur? Sampai enggak? Tidak, ya. Karena ketika kita pakai tisu tidak ada niat sama sekali. Padahal itu mubah. Coba kita kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah bismillah tadi akan menunjukkan kepada akhirat. Kita minum bismillahirrahmanirrahim. Jadi jadikanlah sesuatu yang mubah menjadi ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, ifradullah ta'ala fi ta'am, menjadikan, memurnikan niat mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah dalam ketaatan. Ini yang kedua. Jadi kalau kita ini menyatakan sesuatu, niatnya adalah mencari ridho Allah dalam melaksanakan ketaatan. Jadi sudah sampaikan tadi bahwa tidak ada niat ikhlas dalam kemaksiatan. Yang ketiga, yang sering terjadi, yang mungkin banyak yang kita salah gunakan, al-yuradu amalihi la ghairu. Amal hanya semata-mata mengharap wajah Allah, bukan yang lain. Rahimani wa rahimahullah. Terkadang di bahasa bajanya mencari muhajir. Ini bahasa bajanya itu mencari muhajir bosan kan? Kayak apa tadi? Jadi pas ulangan tadi kan ada lembaran-lembaran bantu dosen. Atau mencari muhajir bosan. Maka kalau dalam kaidah di Riyadhus Shalihin disebutkan, jika kita amal seperti itu, maka tidak akan dapat pahala. Di sini kalau kita rujuk di Kitabul Akhlaq, ya, fikih akhlak di halaman 18, orang-orang seperti itu jika dia meniatkan sesuatu bukan karena Allah, maka ada konsekuensinya. Ini sangat panjang sekali, karena akan ringkas saja. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dibagi mereka yang salah niat, ya. Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah. Sesungguhnya awal yang pertama kali disidang pada hari kiamat. Kita lihat siapa mereka yang pertama kali disidang. Insyaallah kita termasuknya, ya. Insyaallah. Orang yang mati syahid, istushhid, ya. Orang yang mati syahid akan pertama kali disidang. Kemudian dia akan ditanya oleh Allah, apa yang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan? Ya Rabb, kau telah berikan nambah kendaraan sehingga aku bisa syurga, ya. Kan syahid, ya. Mungkin kisahnya tetap pohon listrik, ya, mati syahid insyaallah, ya. Mau syurga, ya. Betul. Lalu apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Hamba melakukan ini, hamba melakukan itu, dan demi engkau. Kata Allah apa? Bahwa kau dusta, kadzdzabta, kau dusta. Kau pengen dikatakan orang yang alim, orang yang syahid. Rahimani wa rahimahullah, ini adalah janji bagi mereka yang punya niat selain dari ridhonya Allah. Maka disebutkan di hadis berikutnya, ada seorang yang berilmu, ya, ini belum Abu Bakar di mukanya, ya. Berilmu, mungkin suatu hari ini di depan juga, ya, suatu hari insyaallah, ya. Berilmu, maka di sini
dimintakan kepada kita yang berilmu ketika kita menyampaikan suatu amal, kita dami, antum ketua FSI, antum ketua KSI atau ketua UPMF, jangan pernah sama sekali menjadikan diri kita lebih tinggi daripada orang di bawah kita. Karena sesungguhnya ini bagian niat yang nanti akan dijadikan alat pertanggungjawaban. Maka sebaiknya bagaimana? Sebaiknya kita anggap diri kita itu setara, sama-sama manusia. Bahkan seharusnya kita lebih rendah daripada mereka. Mengapa? Karena kalau ulun hari ini bermaksiat, maka sesungguhnya dosanya jauh lebih besar daripada dia. Karena ulun tahu, mungkin suatu hari ada kawan dia mau maksiat, berpacaran, mungkin dia tidak tahu dalilnya. Rahimani wa rahimakumullah. Tadi di situ dibuka tadi dengan dalil innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu perbuatan tergantung dari niat. Dan di sini dilanjutkan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan apa dia? Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya? Dan di sini sesungguhnya fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Dan dia akan mendapatkan hijrah Allah dan Rasulnya. Rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mempertahankan amal karena Allah dan Rasulnya itu bagian dari ciri-ciri seorang mukmin. Ciri-ciri seorang mukmin. Apa bedanya? Ketika seorang mukmin itu beramal di dalam hadis Rasulullah SAW, di hadis riwayat Ahmad disebutkan seorang mukmin itu niatnya jauh lebih besar daripada amalnya. Sementara orang munafik amalnya jauh lebih besar daripada niatnya. Contoh, karena ulang tahunnya Ahairul, ya jadi Ahairul misalnya bisi duit 110.000, tiba-tiba Jumatan ada sedekah untuk Palestina, ya. Sunatullahnya yang keluar berapa? Mau langsung ada aja 10.000, ya 10.000 ya. Coba 100.000, Allah akan ganti 10 kali lipat. Atau apa berutang, ya Allah akan ganti 10. Tapi kita nggak masuk. Ahairul akhirnya 10.000. Ini ciri-ciri orang mukmin ya. Dia niatnya besar daripada amalnya. Dia 10.000 sambil dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, Kau Maha tahu bagaimana keadaan ekonomi hamba. Belum bekerja, skripsi belum, ya, istri juga belum, apalagi anak, ya. Ya Rabb, sesungguhnya inilah batas kemampuan hamba. Ya Rabb, 10.000 yang berharga. Jadikan ini keberkahan. Oke, itu satu. Bagaimana niatnya jauh lebih besar daripada namanya 10.000. Ya. Yang berikutnya munafikun, ya. Ketika dia ada kotak tadi datang, lalu lihat dulu orang. Nah, ya mah ketua KSI 100.000, ketua kami 50.000, anak-anak. Nah, 100.000, 10.000, supaya kalau nyumbang ya 10.000 gimana Nah, oke. Inilah orang yang dia amalnya lebih besar daripada niatnya. Inilah ciri-ciri munafik menurut hadis Rasulullah SAW. Meskipun kita amalnya sedikit, tapi insya Allah niatnya bagus, ya, itu akan menjadi besar. Sebagaimana tadi dikatakan oleh ulama tadi. Rahimani wa rahimakumullah. Dan di hadis ini ada satu perbedaan, ya, perbedaan yang menarik, ditutup dengan kalimat yang menyejukkan. Mengapa? Ketika didengarkan bahwa amal itu dilakukan faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka jawabnya adalah fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. F aksi sama dengan F reaksi. Hijrah Allah Rasul, maka dia akan mendapatkan hijrah Allah dan Rasul. Tapi ketika disebutkan dengan yang selanjutnya, wa man kana hijratuhu lid-dunya yusifuha aw amradin yaqifuha. Dunia dan wanita yang ingin dia nikahi, ini kisahnya Ummu Qais, ya, akhwat yang cantik, ya. Kemudian dia ke Madinah, lalu ada ikhwan, kalau kamu ikut ke Madinah aku mau menikahi. Akhirnya dia hijrah karena Ummu Qais tadi. Tapi yang menarik adalah Rasulullah tidak sampaikan kalimat sebagaimana yang pertama. Yang pertama kan Rasul Allah wa rasulihi, maka jawabnya Allah wa rasulihi. Tapi ini beda. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw amrati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Bukan kayak gini redaksinya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw amrati yankihuha fa hijratuhu lidunya yusibuha aw amrati yankihuha. Ya kayak gitu. Tapi itu
muslimin ini kabar gembira bahwa terkadang seorang muslim itu kalau ada hadis itu tidak ada nama spesifik, namanya kan nggak ada nih siapa, kayak Maria kan spesifik, jadi tidak akan lagi terulang. Ini namanya nggak ada, berarti akan terulang lagi di masa akan datang, ya. Maka di sini ulama menyampaikan bahwa ini merujuk bahwa seorang muslim terkadang amal di awal itu keliru, ya mungkin akhirul terusnya menghabiskan mentraktir lain salah yang jadi covid, ya akhirnya masuk FKI gara-gara akhlak kamu misalnya kan salah tuh. Nah itu saya jadi ketua OKM sempat ya akhirnya terbuka hidayah kan kayak gitu. Jadi ini merujuk bahwa setiap muslim terkadang nanti di awal itu bisa keliru, tapi dia di tengah perjalanan itu akan memperbaiki dirinya. Makanya tadi setiap nopo ila mahajara ini tergantung apa yang dia bawa nantinya hijrahnya tadi. Jadi tidak mesti harus sama ya. Mungkin di awal karena akhlak, di akhir menikah insyaallah ya, karena Allah insyaallah. Rahimani rahimahullah, itu dari hadis yang pertama, kita singkat saja dalam waktu terbatas. Dan di sini ada 3 penghalang ya, mengapa seorang muslim ketika dia sudah mendengarkan suatu ilmu tentang keikhlasan tapi tidak sedikit pun merubah dalam akhlak dirinya. Yang pertama ini menjadi rujukan adalah yang hatinya itu salah niatnya. Ini yang pertama. Hati salah niatnya. Surah Al-Mulk ayat 13. Wasiru qawlakum awajharu bi innahu alimun bitas. Dan apapun yang kau kau sembunyikan dan yang kau keluarkan, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kau lakukan. Dan di sini bisa salah niat. Ya boleh jadi hari ini, maaf ya, ini ada 10 lebih orang, niatnya sama-sama duduk di majelis, tapi beda niat. Ya, 1 karena dipaksa, ya. 2 karena ketua, ya. 3 karena konsumsi. 4 karena penceramah. 5, nah macam-macam niatnya. Ini mumpung sebagaimana tadi disampaikan ya, niat bisa berubah dari sama-sama. Tidak pernah kita lakukan amal melainkan carinya wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rahimani rahimahullah, boleh jadi hari ini kita bisa sujud ya, tapi ada yang sujudnya ingin dipuji, ada yang sujudnya ingin dikatakan, oh itu lama sujudnya. Boleh jadi hari ini masuk FKI, masuk kami, mau dikatakan orang soleh, ya, atau masuk forum wados, mau dikatakan nanti kalau masuk forum wados, misalnya calon istrinya sama kayak gitu juga, ya, calon penghafal Quran. Nah, ini masuk wados, ya. Rahimani itu hati-hati ya. Kalau kita salah masuk jurusan, kita hendak berabai, termasuk tata luar lain ya, jurusannya mana dari itu, perbaiki niat dari awal ya. Yang ketiga, kenapa ilmu yang kita dapatkan itu tidak mampu merubah diri kita? Ternyata ketika kita duduk di majelis itu, kita niatnya hanya tahu saja dan tidak sedikit pun ingin mengubahnya. Gak usah jauh-jauh, kita baca di WA ya, bagus benar tulisannya ya. Yang pertama kali kita lakukan apa biasanya? Share. Tanpa sedikit pun diri kita mengazamkan mau melakukannya. Contoh ya, an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Sementara sampah berserakan mesti dibiarkan. An-nazafatu minal iman. Kerapian sebagian dari iman. Sementara sandal kita hanya berserakan. Karena sesungguhnya kita niatnya hanya sekedar tahu, tidak ada sedikit pun ingin mengamalkan. Insyaallah ya, ini minimal habisnya. Ya, sampahnya juga dibuang, bukan dibuang ya kalau bahasa itu, karena di dalam tauhid disebutkan disimpan. Ya, simpanlah sampah pada tempatnya. Karena kalau kita menyimpan sampah bukan pada tempatnya, kita sebut sebagai orang zalim. Zalim adalah orang yang tidak bisa menemukan sesuatu bukan pada tempatnya. Rahimani rahimahullah. Yang berikutnya, tadi kan dia cuma niat untuk tahu ya. Kemudian yang ketiga ini yang sering terjadi, ya, ini sering terjadi, insya Allah ya, Anda juga pernah punya kritik seperti ini, ujub atau takabur, merasa diri lebih baik daripada orang lain, wabil khusus orang-orang yang tidak ikut sebagaimana kita hari ini, kita meremehkan. Itu tempat FKI, mantri masih botol garam, dasar pangtik, kayak itu. Pada sesungguhnya orang-orang yang berada sekitar kita dan kita hanya bisa sholat bukan karena kemampuan kita, wallah, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Allah mudahkan kita. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Jika Allah
sudah memberikan suatu hamba petunjuk, tidak akan ada satu makhluk pun yang mampu menyesatkannya. Jika Allah menyesatkan suatu hamba, tidak akan ada satu makhluk pun yang mampu memberikan petunjuk. Kita hari ini bisa dimudahkan oleh Allah karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Maka bukan memandang dia dengan remeh-temeh ya, tapi kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, bukakanlah pintu dia sebagaimana Kau mudahkan hamba menikmati salat berjamaah Isya. Ya Rabb, bukakanlah pintu hidayah kepada dia supaya dia mau menuntut orang. Boleh jadi hari ini mereka tidak mau ke masjid gara-gara kita. Kita ahli masjid sementara tidak pernah tersenyum dengan mereka. Kita ahli masjid tidak pernah silaturahmi dengan mereka. Atau boleh jadi hari ini kalau kita nggak mau berkerudung, karena lihat kita berkerudung, tapi ketika ujian juga gugur. Padahal di dalam Al-Quran, fawailul lil mutaffifin, wailul lil mukatsibin, celaka orang yang curang. Rahimani Allah, tadi ada 3 yang membuat menghalangi ilmu. Yang pertama salah niat, yang kedua kita niatnya cuma pengen tahu doang, tapi nggak diamalin ya. Yang ketiga ujub pada diri sendiri. Sesungguhnya ketika kita melihat orang lain jangan pernah diremehkan, maka kita doakan mereka sebagaimana Allah mudahkan kita. Dan sebagai penutup, agar kita mampu menjalaninya, maka di sini ada pesan dari ulama. Maka ikhlas tersebut harus dijaga. Yang pertama adalah sebelum, yang kedua adalah saat, yang ketiga adalah setelah. Dan ini harus dijaga sampai kita mati. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah, surah yang paling panjang ya. Surah Al-Baqarah ayat 264. Ayat 264. Kalau ada buka di situ. Oke. Di sini menjadi dalil kepada kita agar mampu menjaga sebelum masuk FKI kan kita sudah jaga niat kita, sebelum masuk kami jaga niat kita, saat nanti itu tetap dijaga, dan setelah. Sudah dapat dalilnya? Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu. Sampai sini dulu. Di sini sebutkan bahwa wahai orang beriman, janganlah kamu merusak sedekah dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Ini bagian dari menyebut-nyebut ya sedekah, tapi menjadi potongan kita untuk menjaga sebelum ya. Karena di sini ada konsekuensi. Jadi kalau kita ingin menjaga sebelum amal itu terjadi, maka yang kita ingat adalah konsekuensi jika kita tidak ikhlas. Kalau dari ikhlas apa? Riya ya. Apa yang akan terjadi? Di sini disebutkan bahwa amalannya perumpamaan seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu tersebut dilebati oleh hujan, maka tinggal batu ini licin kembali. Masya Allah, ini luar biasa perumpamaannya. Batu yang licin dikasih debu itu gak akan nempel, dikasih hujan lagi, musim hujannya bersih kembali. Berarti bagi mereka yang riya dalam amal yang sebelum itu dilakukan, maka akan batal amalannya akan batal. Jadi kita dianggap tidak punya amal. Yang kedua disebutkan lagi, mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Berarti kita dianggap kita kerja, ini sebelum terjadi kita sudah lihat duluan, maka kita akan dianggap tidak melakukan apapun. Bahasanya kita kerja jadi dokter sebulanan karena digaji kapan lelah aja uyuh, setahunan jadi ketua KMM kada dapat apa-apa gara-gara ria. Karena benar-benar ketua KMM itu puas-puas ya dari tahun ke tahun. Yang berikutnya, masya Allah, ini yang menjadi kita takutkan, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Masya Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Ria di dalam ayat ini disamakan dengan pekerjaan orang-orang kafir dan tidak akan Allah diberikan petunjuk. Maknanya adalah konsekuensi bagi yang dia sebelumnya sudah ada rasa ingin tidak ikhlas, rasa ingin ria. Ada 3 konsekuensi. Yang pertama apa tadi? Amalannya batal, jadi kita dianggap tidak punya amalan. Yang kedua, lelah bekerja, tidak digaji. Yang ketiga, tidak dapat petunjuk. Wallahu la yahdi, Allah tidak kasih petunjuk. Qaumal kafirin, dan Allah samakan seperti orang-orang kafir, orang yang ingkar dengan petunjuk Allah. Ini sebelum ya, ini sebelum. Ini konsekuensi bagi yang kita sebelum tidak bisa ikhlas. Maka ingat konsekuensinya tadi. Kalau saya ikut kami gak ikhlas, ini konsekuensinya. Yang berikutnya, yang kedua, saat ya. Di saat kita ambil hadis Nabi terkait mengenai 7 golongan yang akan
mengetahuinya. Ini adalah peribahasa yang menunjukkan bahwa kita itu kalau melakukan amal, tutupi amal kita, percepat, segera, dan jangan ditunda-tunda. Jadi ini adalah kaidah saat kita melakukan amal. Kaidahnya adalah di hadis tadi. Apa kaidahnya? Tangan kanan sama-sama tangan kiri tidak mengetahuinya, tutupi, percepat, segerakan, dan jangan ditunda-tunda. Kenapa jangan ditunda-tunda? Terkadang kalau kita mikir terus bisa nggak jadi. Ya, tadi ada amalan impak tadi yang akhir tadi 110.000 ketua KPP mengumpul ini atau ketua kami 100.000 ya, ketua yang paling tua 50.000 ya. Sampai kita nonton mikir gitu lah, besok makan apa ya? Akhirnya diambil orang ya, akan jadi ya gara-gara ditunda-tunda. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketika sudah dilakukan, kita sudah jadi ketua MKI lalu di misioner, kita jadi ketua kami lalu di misioner, maka jangan sampai yang sudah jadi ketua tersebut menjadikan sia-sia gara-gara ini. Yang ketiga, kalau sudah melakukan amal tadi, segera seakan-akan kita tidak melakukan amal tersebut, kita lupakan segera. Mengapa? Karena kalau kita ukit-ukit, takut nanti kita sum'ah. Apa itu sum'ah? Memamerkan apa yang menjadi amal kita. Karena ada kejadian kasus nyata seorang KI ya, dulunya muda beberapa tahun yang lalunya, beliau menyumbang untuk membangun masjid. Lalu beliau berazam dalam dirinya, saya akan merahasiakan bahwa saya akan berkontribusi membangun masjid. Tahun demi tahun, tahun 90, tahun 2000 dia masih menerima azab. Tahun 2017 beliau diberi Allah cucu, ya, diberi Allah cucu. Kemudian cucunya pun ke masjid lalu bertanya, kakek, ini masjid indah sekali. Siapa yang mendirikannya? Kai, itu aja. Kai, rahimahullah. Maka ketika dia mengucapkan kai, saat itu juga Allah batalkan amal dia. Inilah bagaimana beratnya menjaga amal ikhlas sebelum, ketika, dan setelah. Dan sebagai penutup, kalau kita hari ini mengatakan kita ikhlas, maka yang menjadi rujukan kita Riyadhus Shalihin di hadis yang ke-12, di hadis yang terakhir. Di situ diceritakan hadis yang sangat panjang mengenai 3 amalan yang dikatakan keikhlasan. Yang pertama adalah ada 3 pengembara yang mereka terkunci di suatu gua. Kemudian mereka berdoa dengan amalnya. Ya Rabb, sesungguhnya hamba punya orang tua yang masih sudah lanjut, dan sesungguhnya suatu hari hamba telah datang dan hamba biasa masih susu, tapi orang tua hamba masih tertidur. Hamba ingin ngasihkan susu, tapi beliau masih tidur. Anak hamba menangis. Apa dia? Kalau sudah anak menangis sudah sangat berat banget. Kita pasti anak tuh, saking kita pengennya anak ya. Tapi hamba tidak merendahkan itu. Hamba tunggu orang tua hamba sampai bangkit kembali. Ya Rabb, kalau itu betul-betul ikhlas karena Engkau, maka selamatkanlah kami. Kira-kira berat itu. Anak nangis meraung-raung minta susu, sementara orang tua kita masih tertidur. Berat ya? Karena faktanya mak, nah susu, nah kayak gitu. Yang kedua, ya Rabb, sesungguhnya hamba punya seseorang yang hamba cintai, dan dia cantik. Suatu hari hamba kaya raya, dan si cantik itu datang kepada hamba, dan dia minta uang kepada hamba. Ini kesempatan. Hamba sampaikan hamba suka dengan dia, pengen berzina dengan dia. Dan tatkala hamba sudah melepaskan segalanya, dia berkata, ittaqullah, maka hamba ingat kepada Engkau. Dan hamba mengatakan, ambillah harta ini buat kamu. Terjadi. Rahimahullah, apakah sangat berat? Kita dalam keadaan sudah mencintai wanita, dan dia sudah dalam keadaan tidak punya orang lagi. Itu berat sekali. Dan yang ketiga, di hadis itu ditutup dengan sebuah kisah. Ya Rabb, hamba punya budak pekerja, dan dia suatu hari mau diupah tapi tidak ada. Dan akhirnya hamba jaga, hamba berikan kambingnya beranak pinak dan banyak. Suatu hari dia datang kembali, dan dia bertanya, wahai majikanku, mana uangku? Kata dia, ini dari ujung Samsudin Nur sampai ujung bundaran, itulah punya kamu, kambing semuanya. Jangan bercanda, ya itu punya kamu, ambil. Oh, gak berterima kasih, gak bilang jazakallahu khairan ya, gak berterima kasih, apalagi terima gaji ya, langsung boleh aja, ambil surat, udah ya. Ya Rabb, jika itu hamba lakukan miras karena Engkau,
maka tolonglah kami terbuka. Pertanyaannya, 3 amalan yang diusahakan tadi adalah amalan-amalan yang berat, betul? Jadi seandainya hari ini kita melakukan amal dan terasa berat untuk melakukannya dan kita berhasil melewatinya, insya Allah menurut hadis ini kita termasuk orang yang ikhlas. Mungkin hari ini ada yang kok ya ngantuk berat, ya. Tapi dia berat, dia ingat realisasi. Kalau saya mau melewati yang berat, berarti saya ikhlas. Malam ini mau qiyamul lail ya, Allah enggak saja. Kalian punya ngantuk, ingat ini berat. Dan kalau saya bisa qiyamul lail, berarti saya ikhlas. Habis dari kuliah asar jam 3:30 itu tak goreng setempat di kos ya di seberang pipa ya. Habis itu azan di meter. Oh mantap deh. Ingat ya saya ini berat. Kalau saya mampu melewatinya, berarti saya orang yang ikhlas. Bagaimana ya orang lupa? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikitnya bermanfaat bagi diri dulu dan diri kita sendiri, dan insya Allah ini bagus sekali temanya. Sebenarnya kalau mau dibahas ini kita bisa 12 pertemuan ya. Tapi ini bergabung dari 2 buku, Riyadhus Shalihin dan juga hadis riwayat terbaik ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Ini sudah bisa? Mau ya? 2 menit lagi. Oke, sebagai penutup kita terakhir ya insya Allah kita lihat hadis ya. Ini terkait keutamaan yang juga hadis riwayat Tabarani dan Baihaqi. Sesungguhnya langsung baca saja supaya cepat. Rasulullah SAW bersabda, hamba Allah dibagi 4 golongan. Golongan yang pertama adalah Allah karuniakan dia ilmu dan harta, dan dia gunakan ilmu dan hartanya untuk di jalan Allah, diinfakkan sebaik-baiknya, baru disebutkan di situ, dan dialah sebaik-baik hamba. Yang kedua, hamba yang kedua adalah hamba yang diberikan Allah ketakwaan ilmu, tapi tidak diberikan harta sebanyak yang pertama. Tapi ketika itu dia berdoa, ya Rabb, seandainya hamba diberikan karunia sebagaimana yang pertama, sesungguhnya hamba akan berlimpah sebagaimana dia. Maka ditutup di hadis ini, fa ajruhuma sawa'un, maka pahala mereka berdua sama. Masya Allah ya. Hanya untuk dengar berita Bill Gates setengah dari hartanya ya. Kemudian kita dengar berita orang lalu kita berdoa, ya Allah kalau hamba dapat sejuta tayang, maka lebih ya. Atau kita dengar Alexis Sanchez 4 miliar per minggu ya. Ya Allah kalau dapat 4 miliar, dia 1 miliar akan hamba buat ini ya. Yang ketiga nih, alhamdulillah yang ketiga, Allah tidak karuniakan dia ilmu, tapi karuniakan dengan harta. Dengan hartanya dia bermaksiat, dia berzina, dia sewa ya, dia berzina, dia hapuskan, dan dia seburuk-buruk hamba. Kemudian ditutup dengan golongan yang keempat, ini yang alhamdulillah jangan sampai kita, terutama mahasiswa nih. Karena kebanyakan survei membuktikan mahasiswa ini golongan yang keempat ya, terutama yang mereka itu berada di kampung ya, di kampung sini maksudnya. Tidak dikaruniai ilmu dan tidak dikaruniai harta, tapi dia berkeinginan, ya Rob, seandainya hamba punya harta kayak si Ano, nyetai hamba kayak itu juga. Nah, rahimani rabbullah, maka disebutkan di sini fahuwa sawa'un, dan mereka berdua sama. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sama-sama kita baca istighfar, alhamdulillah, dan doa kifaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.